Salam kuliah desain. Nah, kita lanjutkan video tentang graphic thinking sebagai sebuah proses komunikasi ya. Ketika video pertama tadi kita sudah membahas tentang apa itu komunikasi, bagaimana pola komunikasinya, bagaimana kalau kita gambarkan ya antara pemberi pesan dan penerima pesan. Saya rasa ini sebagai bekal kita sebelum kita bisa berkomunikasi dengan grafis, kita perlu mengetahui dulu apa pentingnya. Berarti kan letak dari graphic thinking tadi letaknya berada di tengah-tengah ya, di dalam media atau pesannya ya, antara komunikator, pemberi pesan ya, perlu sebuah media untuk bisa diterima oleh penerima pesan, juga ada konteksnya. Lah, graphic thinking letaknya di mana? Berarti ada di dalam prosesnya. Kita sebagai desainer ada di dalam pesan atau media ya. Proses dari A ke B perlu tengah-tengahnya ada suatu pesan atau media. Nah, berarti dalam membuat media itu kan kita perlu beberapa skill ya, beberapa basic skill ya. Nah, yang pertama, apa itu basic skill ya? Ada 4 hal nanti akan kita bahas dalam basic skill ini ya. Yang pertama adalah drawing, kedua convention, ketiga abstraction, yang keempat adalah expression ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang drawing dulu ya. Drawing. Tentu saja ketika kita membahas tentang graphic thinking sebagai proses komunikasi, drawing ini menjadi sangat penting kan. Kemampuan dasar menggambar ya. Sebenarnya menggambar di sini tidak harus realis ya, super duper realis itu tidak perlu ya. Yang penting kan dapat membantu proses komunikasi tadi konteksnya ya. Makanya seorang desainer sebaiknya selalu membuat sketch notebook ya. Saya selalu menugaskan tentang visual noting, catatan visual ya. Untuk apa? Untuk observasi ya, untuk melihat video seperti ini bikin catatan visualnya, untuk melihat bangunan-bangunan yang bagus, bangunan kuno ya. Ketika kita berjalan-jalan kemana ada catatan visual ya, sketch ya. Nah, itu untuk kemampuan observasi. Juga tracing ya, kita tidak harus kan menggambar itu dari nol. Kita menciptakan sendiri. Pertama kan, kalau teorinya kan kita harus meniru dulu, tracing ya. Lalu mempersepsikan, baru nanti terakhir baru kita membuat suatu imajinasi. Nah, betapa gambar ini memiliki peran yang vital, ya kan? Dalam sebuah proses komunikasi, dalam sebuah pesan, gambar ini membantu sekali akan menyamakan persepsi antara kedua belah pihak, ya kan? Jadi kalau teman-teman mahasiswa yang gambarnya bagus, bersyukurlah karena proses komunikasi harusnya lebih lancar. Tetapi bagaimana kalau tidak? Ya, kalau gambar kita tidak terlalu bagus. Nah, ini yang kedua, Yang kedua, ada yang namanya konvensi atau convention ya. Ada convention. Dalam bidang gambar, apalagi desain seperti kita ya, desain interior, arsitektur ya, ada yang namanya konvensi. Gambar itu sebenarnya tidak harus realis ya. Konvensi itu bahasa Indonesianya apa? Kesepakatan ya, ada kesepakatan. Jadi gambar sebenarnya tidak harus realis ya. Misalnya contoh gambar ini ya, gambar perspektif sebuah ruangan ya, dalam dua versi ya. Pertama dalam perspektif, yang kedua dalam dari tampak layout ya. Apakah gambar pintu terbuka itu seperti itu aslinya? Kan tidak. Tetapi ada suatu kesepakatan bahwa gambar pintu terbuka itu seperti dalam denah itu ya seperti itu. Itu artinya ada pintu masuk gambar terbuka. Ya, gambar pintu terbuka. Kan kita tidak perlu menggambar realis pintunya membuka sekian derajat dan sebagainya, tetapi kita bisa membuat seperti itu. Gambar dinding adalah garis yang diberi garis miring ya, itu ada kodenya batu bata ya. Jadi kita tidak perlu menggambar batu bata realis, tetapi dengan gambar seperti itu dinding, semua desainer, semua arsitek tahu bahwa itu adalah pembatas dinding batu bata. Itu kan. Nah, ini kan suatu konvensi. Jadi ketika ada kesepakatan, maka komunikasi akan lebih mudah.
antara kita dan tukang, ya. Kita dengan klien, desainer dengan klien, desainer dengan tukang, desainer dengan kontraktor. Kita perlu ada gambar kesepakatan, sehingga pesan otomatis membantu dong pesan supaya lebih sampai, ya. Yang berikutnya adalah, ya, masih contoh ya untuk konvensi. Ya, ini kan ada gambar seperti ini, ada perspektif satu titik hilang, ya kan. Lalu ada gambar parallel projection atau aksonometri dan sebagainya, ya. Jadi ada banyak kesepakatan sebenarnya konvensi yang bisa kita lalui. Biasanya di gambar teknik, ya, di mata kuliah gambar teknik, semua arsitek dan semua desainer interior itu pasti mengalami. Kita belajar tentang kesepakatan-kesepakatan, ya. Jadi gambar tidak harus realis, tetapi gambar yang disepakati itulah gambar yang bisa membantu proses komunikasi. Nah, yang berikutnya, gambar atau basic skill yang berikutnya itu adalah gambar abstraksi, ya. Jadi memberikan abstraksi. Apa itu gambar abstraksi, ya? Yang pertama adalah ada grammar, ya. Grammar itu apa saja yang meliputi grammar? Ada posisinya, kedekatannya, ya, kesamaannya. Jadi kita bisa menggambar dalam panah, ya. Biasanya kita membuat panah antara satu hal dengan yang lain, ya. Posisinya yang di atas dan di bawah, ya, kita bisa seperti gambar contoh itu, ya. Ada suatu tempat, ada pengelompokan, ya, kedekatan antara benda satu dan yang lainnya, ya, jendela dengan meja kerja misalnya akan mempengaruhi, ya. Kita bisa buat suatu abstraksi. Jadi gambar tidak sekedar realis, tapi gambar yang mengabstraksikan sesuatu tentang grammar, tentang posisinya, tentang kedekatannya, tentang similarity-nya, ya. Yang kedua adalah gambar ada vocabulary-nya, ya, ada identitasnya. Setiap hal yang kita gambar itu memiliki identitas, ya. Ini tuh untuk kelompok, misalnya ruang publik, kelompok ruang private, ya, kelompok zona sirkulasi, kan kita bisa mengabstraksikan, ya, gambar-gambar itu maksudnya apa, ya. Jadi berikan abstraksi untuk setiap gambar itu, ya. Yang berikutnya baru ini namanya expression, ya. Gambar, setiap desainer, setiap arsitek biasanya punya ekspresi yang berbeda, ya kan. Ada yang tipenya garisnya tegas, ya, garisnya lurus, arsitek banget lah, kira-kira seperti itu. Tapi ada yang gambarnya lebih seni murni, lebih ekspresif, lebih luas, ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, ya. Dalam bahasa komunikasi, gambar itu kan tujuannya menyampaikan komunikasi, memudahkan komunikasi, ya. Tidak selalu arsitek itu gambarnya lurus, garisnya lurus, ya, terukur, yang tidak selalu. Frank O'Gary misalnya, ya, seorang arsitek yang sangat ternama ketika menggambar museum Guggenheim, ya, misalnya di Bilbao, itu wah gambarnya sangat ekspresif, sangat luas gitu. Jadi ini tapi level selanjutnya, ya, kita sebagai desainer pemula tentu saja masih belajar, ya, kita masih mencari ekspresi apa sih yang cocok sebenarnya untuk kita. Tetapi kita bisa membuat apa namanya penciri, ya, karakter kita sebagai desainer. Jadi bisa lewat karya kita, cara kita menggores sehingga pesan itu akan unik gitu sampai kepada klien kita, sampai kepada kontraktor kita. Pesan ini akan unik, ya. Yang kita presentasikan tentu saja memiliki suatu hal yang berbeda.